Berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah mempercayakan pada Partai Golkar. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional pada akhir 2024. Salah satu agendanya adalah memilih ketua umum Golkar yang baru. Hingga saat ini, petahana Erlangga Hartanto masih difavoritkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode ketiganya. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu harus siap-siap bersaing dengan kandidat lainnya, yang sebagian besar tak hanya merupakan kader Golkar, namun juga merupakan rekannya dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka disebut juga punya potensi kuat merebut kursi panas pimpinan Partai Golkar. Apakah ini berarti bakal terjadi pertarungan antara atasan dan anak versus bawahan? Kira-kira apa strategi yang bakal ditempuh oleh masing-masing kubu? Erlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar Petahana. Saat ini, dia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak Oktober 2019. Sebelumnya, Erlangga sudah bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada Kabinet Kerja versi Reshuffle Jilid kedua sebagai Menteri Perindustrian. Sebelum menjadi bagian dari pemerintahan, pria 62 tahun ini menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Erlangga mulai menduduki tempat kepemimpinan Golkar pada 2017. Ia menggantikan Ketua Umum Golkar saat itu yakni Setia Novanto yang tengah bersengketa kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP. Sebagai partai yang terkenal dengan branding partai pengusaha, Erlangga pun tercatat pernah malah melintang di dunia usaha. Dalam catatan karir wirausahanya, peraih gelar Master of Management Technology atau MMT dari Universitas Melbourne, Australia itu pun pernah tercatat di PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Cipta Dana Sekuritas, PT Bisma Narendra, dan PT Sorini Corporation Tbk. Sebelum menjadi Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bali Lahadalia dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia tercatat sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI sejak 2003. Pada tahun 2015, karirnya sebagai wirausaha semakin cemerlang setelah pria 47 tahun itu ditunjuk menjadi Ketua HIPMI periode 2015-2019. Dia selanjutnya terpilih menjadi pemimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018, HIPMI Europe Trade Mission 2018. Dia kini tercatat memiliki 10 perusahaan di bawah induk usaha PT Riva Capital. Bali diketahui lulus dari Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbai Jayapura, Papua dan Universitas Cendrawasih untuk gelar masternya. Saat menjadi mahasiswa, dia aktif dalam kegiatan organisasi hingga mengantarkannya menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar atau PB Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Agus Gumiwang Kartasamistha adalah Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dia merupakan anak kedua dari mantan menteri pada masa Orde Baru Ginanjar Kartasasmita. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Pacific Western University Amerika Serikat. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Universitas Pasundan Bandung, serta program studi ilmu pemerintahan Universitas Pajajaran Jawa Barat. Menteri 55 tahun ini memulai karir politiknya dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, mewakili Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPENSI pada 1997 sampai 1999. Dia kemudian bergabung dengan Gerakan Milenial atau GEMA Partai Golkar pada 2004 hingga 2009. Setelah itu Agus lolos menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada pemilu 2009. Agus lalu dilantik menjadi Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018. Saat itu dia menggantikan Idrus Marham yang terlibat kasus suap PLTU. Berikutnya Presiden Jokowi melantik Agus menjadi Menteri Perindustrian pada 23 Oktober 2019. Di internal Golkar, ia juga berposisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bambang Susatyo atau akrab disapa Bamsot merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sekaligus Waketum Partai Golkar.
Pria kelahiran 61 tahun itu juga sempat menjadi Ketua DPR RI 2018-2019 untuk menggantikan Setio Novanto dengan masa jabatan 1 tahun 9 bulan. Sebelum berkarir sebagai politikus, Bamsud lebih dahulu berprofesi sebagai pengusaha. Bamsud memiliki pengalaman menjadi Direktur Kode Cotimber 2007, Direktur Independen PT Sima Tbk 2006, Direktur PT Suara Rakyat Membangun atau Suara Karya 2004, dan Komisaris PT Suara Irama Indah 1999. Bamsud juga diketahui pernah bekerja sebagai jurnalis Harian Umum Prioritas 1985, Sekretaris Redaktur Majalah Vista 1987, Pemimpin Redaksi Majalah Infobisnis 1991, dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya 2004. Setelah lulus S1 Kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Presiden 2014-2024 ini bekerja di PT Kertas Craft Aceh sebelum membuka bisnis kayu. Dia kemudian merintis usahanya di bidang kayu pada 1988 dengan nama Sivira Kabu. Setelah eksis dengan label pengusaha mebel pada tahun 2005, tiga anak ini terjun ke panggung politik saat terpilih sebagai Wali Kota Solo lewat usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pada tahun 2012, Jokowi kembali dicalonkan oleh PDIP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjabat dari tahun 2012 hingga 2014. Sejak saat itu, Jokowi makin dikenal luas publik, terutama berkat programnya yang paling terkenal belusukan. Lalu pada tahun 2014, Jokowi kembali diusung PDIP untuk dicalonkan sebagai Presiden Indonesia. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut hingga kembali unggul pada Pilpres di 2019 dan menjabat hingga Oktober 2024. Yang menjelang akhir masa jabatannya, ia seolah mengkhianati partai yang membuatnya menjadi presiden dengan merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka bersanding dengan Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Paslon Prabowo Gibran berjibaku dengan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD yang diusung oleh PDIP. Sejak saat itu publik menganggap hubungan Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri memanas. Di saat bersamaan Jokowi terlihat dekat dengan Erlangga Hartarto dan juga Partai Golkar. Jokowi sendiri juga mengaku nyaman dengan Partai Pohon Beringin tersebut. Karena kedekatan tersebut, spekulasi dan wacana Jokowi bakal bergabung dengan Partai Golkar pun berembus kencang. Bahkan Jokowi disebut jadi salah satu calon kuat Ketua Umum Golkar selanjutnya. Pasca menyelesaikan pendidikannya di University of Technology in South Sydney, Australia tahun 2010, Gibran memilih terjun ke bisnis kuliner. Ia mendirikan usaha catering bernama Chili Pari. Sukses dengan bisnis pertamanya, Gibran memutuskan untuk mendirikan bisnis kuliner baru yang bernama Markobar atau martabak kekinian. Sama seperti bisnis sebelumnya, Markobar mendapat respon positif masyarakat sehingga gerainya berdiri di berbagai kota besar di Indonesia. Hingga kini, Gibran Rakabuming tercatat memiliki sekurangnya 10 usaha di bidang kuliner, startup, servis, dan konveksi. Seperti jejak karir ayahnya, setelah mapan menjadi pebisnis muda, suami Selvi Ananda ini kemudian terjun ke dunia politik dengan maju sebagai calon wali kota Solo. Dengan raihan 86% suara pada Pilkada 2020, pria 36 tahun ini otomatis menjadi wali kota Solo 2020-2025. Namun kembali seperti langkah ayahnya, sebelum selesai menjadi wali kota Solo, Gibran maju dalam kontestasi Pilpres sebagai cawapres dari Capres Prabowo. Keduanya pun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pilpres. Seperti juga dengan hubungan Jokowi dan PDIP yang disebut disharmonis. Komunikasi Gibran dan Partai Moncong Putih itu juga konon tak lagi mesra sejak ia menerima pinangan Gerindra sebagai cawapres. Setelah Gibran keluar dari PDIP, selentingan kabar pun menyebutkan jika Gibran bakal bergabung menjadi kader Golkar. Kini setelah Gibran menjadi cawapres terpilih, anak sulung Jokowi ini bahkan disebut punya peluang besar menjadi ketua umum Partai Golkar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menjelaskan, ada dua alasan anak sulung Presiden Jokowi itu layak menakodai Golkar. Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan strategis sebagai wakil presiden. Itu disebut menguntungkan Golkar yang selalu dekat dengan pemerintahan tanpa sekalipun pernah menjadi oposisi.
Alasan kedua, kata Kodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Oleh karenanya, tantangannya Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri menjelaskan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh semua calon Ketua Umum Golkar, termasuk Presiden Jokowi maupun Cawapres Gibran. Mertua Nia Ramadhani yang akrab disapa Ical itu mengatakan, ayah dan anak tersebut sah-sah saja bergabung menjadi kader Golkar, namun belum tentu bisa menjadi ketua umumnya. Sebab Golkar punya ADART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum. Salah satunya menjadi kader Golkar sekurangnya selama 5 tahun. Ical menyebut ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki kursi tertinggi di Golkar. Yakni jika Golkar di semua provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya dengan mengubah aturan ADART di internal partai. Nah guys, menurut kalian seberapa besar peluang ayah atau anak ini bakal meraih pucuk pimpinan tertinggi Golkar?